Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Ari Devianto, staf pengajar di kelompok keahlian Energi dan Sistem Pemproses Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Keselamatan Proses Pabrik Kimia pada sesi analisis konsekuensi di segmen ledakan. Gambar berikut menunjukkan contoh kasus-kasus ledakan, dari mulai confined explosion pada saat ledakan terjadi di ruang tertutup, VCE atau vapor cloud explosion pada saat ledakan terjadi akibat uap yang terakumulasi membentuk suatu awan dan akhirnya meledak. Contoh lain adalah domino effect explosion, yaitu ledakan yang umumnya dimulai dari BLEF yang akan dibahas lebih detail di slide berikutnya, dan memberikan efek seperti misal menumbuk vessel yang ada di sebelahnya, begitu seterusnya seperti umumnya efek domino. Jika dilihat dari sifat ledakannya, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah deflagration, yang kedua adalah detonation. Deflagration terjadi pada saat reaksi bergerak dengan kecepatan di bawah kecepatan suara. Sedangkan detonation terjadi pada saat reaksi bergerak dengan kecepatan yang sama atau lebih besar dari kecepatan suara. Gelombang tekanannya pun karakteristiknya berbeda seperti terlihat pada gambar tekanan terhadap distance. Di sini kalian bisa melihat bahwa gelombang tekanan bergerak menjauhi tempat reaksi kecepatan suara. Di gelombang tekan yang berwarna ungu dan muka api atau reaction front itu berada di warna hijau. Lain halnya dengan detonation, gelombang tekanan sedikit lebih jauh dari reaksi ini seperti berimpitan dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Contoh detonation adalah ledakan pada saat TNT atau C4 terjadi. Sedangkan contoh deflagration pada saat kita memiliki uap dari hidrokarbon yang mudah terbakar terkumpul dalam satu wadah tertentu dan akhirnya meledak. Satu contoh ledakan lagi yang cukup spesial adalah BLEF, yaitu Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, mana pelepasan sejumlah besar energi akibat cairan yang dipanaskan melewati titik didihnya setelah bejana pecah, contohnya akibat terbakar. Dampaknya berupa ledakan dan juga panas radiasinya. Cairan yang tersimpan di dalam bejana sebelumnya berada di temperatur di bawah titik normalnya. Satu lagi contoh ledakan yang cukup menarik adalah BLEF, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, mana pelepasan sejumlah besar energi akibat cairan yang dipanaskan melewati titik didihnya setelah bejana pecah, umumnya akibat kebakaran. Dampaknya dapat berupa ledakan dan juga panas radiasi. Ini kalian bisa lihat bagaimana suatu bejana yang berisi cairan dengan kondisi di bawah titik didih normalnya, jika dipanaskan akan membentuk uap dan terjadilah BLEF. Mari kita lihat video berikut. Suatu vessel yang terdiri dari cairan berada pada awalnya di bawah titik didih normalnya. Kemudian karena ada pool fire, terbentuk api di sekitar vessel tersebut, maka yang terjadi adalah cairan yang berada di dalamnya itu akan menguap dan memberikan tekanan berlebih yang akhirnya membuka PSV yang ada di atasnya, sehingga di sini bisa dilihat tekanannya dikeluarkan dan terkena langsung dengan api, maka terbentuk jet fire. Setelah tekanannya menurun, apinya menurun kembali. Hal ini berulang, begitu tekanan meningkat karena uap yang terbentuk, PSV terbuka kembali dan dihasilkan jet fire berikutnya. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, apa yang terjadi? Kalian bisa lihat di sini, cairan yang sebelumnya berada di level yang relatif tinggi semakin lama semakin turun. Konsekuensinya bagaimana? Mechanical integrity dari vesselnya pun akan menurun, karena sebelumnya panasnya sebagian diserap oleh fluida yang ada di dalamnya. Untuk kasus ini adalah cairannya. Tapi begitu cairan menurun,
yang terjadi mechanical strength menjadi berkurang secara signifikan. Jika berlangsung terus-menerus, maka terjadilah ledakan seperti ini. Ledakan pertama yang disebut flare, ledakan kedua pada saat berubah warnanya menjadi merah itu terjadi karena vapor cloud explosion. Jadi ada dua fenomena yang terjadi di sini. Dengan mengetahui fenomena ledakan yang disebut sebelumnya, maka kita bisa memperkirakan konsekuensi ledakannya seperti apa. Di sini ada tabulasi yang menunjukkan overpressure dan juga konsekuensinya. Pada saat overpressure hanya sebesar 0,03 PSIG, konsekuensinya kaca-kaca besar bergetar. Semakin besar overpressure yang diterima, dalam hal ini misalnya 15 PSIG, maka kemungkinan 100% kematian. Tipikalnya dapat dilihat dalam bentuk seperti ini, P itu overpressure terhadap jarak. Diharapkan untuk kasus tertentu kita membuat suatu area aman dengan batasan overpressure sekitar 3 PSIG dan di bawah 3 PSIG, karena 3 PSIG merupakan batasan untuk zona hazard akibat runtuhnya struktur bangunan. Lalu bagaimana untuk memperkirakan jarak yang ideal dari sumber ledakan? Di sini bisa didekati dengan pendekatan scale distance. Melihat hubungan antara overpressure terhadap scale distance yang diberikan notasi Z, bentuknya seperti ini, maka kita bisa menghitung jarak aman seperti apa. Pendekatannya menggunakan massa TNT. Sayangnya ini hanya relevan untuk satu sumber ledakan saja. Untuk domino effect ini kurang dominan. Perhitungannya menggunakan rumusan berikut, di mana equivalensi TNT untuk vapor cloud explosion menggunakan pendekatan rumus seperti terlihat pada layar kalian, dan fungsinya masing-masing, dari mulai massa TNT-nya, kemudian efisiensi ledakan, total massa bahan bakar, panas pembakaran, serta panas pembakaran untuk TNT sebagai kalibrasinya. Akan perhatikan papan tulis kalian. Sebagai contoh, di suatu pabrik, berdasarkan histori, terdapat satu area berupa tangki yang pernah menjadi sumber ledakan. Ternyata pada saat itu berdampak pada kerusakan struktur dari suatu kolom. Dengan jarak yang diketahui, sebagai contoh 200 meter. Menggunakan pendekatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dibantu dengan grafik berikut, kita bisa melihat bagaimana concern terkait dengan jarak, kita dapat menentukan berapa besar overpressure-nya. Sehingga itu diketahui overpressure-nya, masih ingat tadi batasannya berapa, saya dapat menghitung ulang agar di bawah 3 PSIG. Nah, di area itulah kita bisa memperkirakan lokasi yang aman untuk control room yang digunakan di pendekatannya. Dapat dilihat kurang lebih seperti itu. Demikian materi terkait segmen ledakan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas di kelas berikutnya. Terima kasih.